Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang disusun oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada dosa besar yang ke-52. Al-Kabiratu Thaniyatu wal Khamsun, dosa besar ke-52. Qala al-muallif rahimahullah: isbalul izari ta'azzuzan wa nahwah. Isbal pada pakaian karena merasa mulia atau dan selainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Isbal insyaallah kita semua sudah tahu ya, yaitu menjulurkan pakaian hingga melebihi 2 mata kaki, dan ini dilarang khusus bagi laki-laki. Adapun wanita justru diperintahkan untuk menjulurkan pakaian mereka sampai menyentuh tanah. Laki-laki tidak diperbolehkan. Ta'azzuzan, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, apa alasannya? Baik karena merasa mulia, karena mungkin merasa memiliki kekayaan sehingga dia ingin untuk menjulurkan pakaiannya lebih dari mata kaki, wa nahwahu, atau selainnya. Dan diberi catatan kaki oleh Syekh Masyhur hafizahullah ta'ala, di antara sebab yang lain yang juga dilarang isbal itu mislul khuyala wal kibr wal ujub, ya, seperti khuyala sombong sama ya, al kibr juga sama, al ujub merasa ujub. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara sebab seseorang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki, entah karena merasa mulia, merasa hebat, merasa kaya, atau merasa ujub, bangga dengan diri sendiri, atau karena sombong. Meskipun demikian, sampai pun tidak ada alasan untuk meraih kepentingan duniawi, seseorang melakukan isbal maka tetap terlarang. Sampai pun tidak ada alasannya, ya karena sekedar pakai pakaian melebihi mata kaki saja. Bukan karena sombong, bukan karena merasa hebat, karena memang seperti itu dia berpakaian, maka ini pun tetap dilarang. Jadi insyaallah di sini Imam Az-Zahabi akan membawakan dalil-dalil yang cukup banyak tentang dosa besar ini. Yang pertama, beliau membawakan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang ke-18. Qala Allah Ta'ala berfirman, wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah engkau berjalan di atas muka bumi dalam keadaan sombong. Ya, dilarang berjalan di atas permukaan bumi dalam keadaan sombong, dan berjalan dengan menggunakan pakaian yang melebihi mata kaki bagi laki-laki itu termasuk bentuk kesombongan. Maka larangan Allah di dalam ayat ini mencakup orang yang berjalan
dengan menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Ayat yang kedua atau hadis Nabi SAW. Berikutnya dalil yang kedua, yaitu dalil dari sabda Nabi SAW. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Apa yang ada di bawah mata kaki berupa sarung secara khusus ataupun pakaian secara umum, fa finnari, maka berada di dalam neraka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang mengisyaratkan bahwa isbal, menjulurkan pakaian melebihi mata kaki bagi laki-laki secara mutlak itu dilarang. Karena Nabi di dalam hadis ini tidak menyebutkan alasannya. Ya. Dan beliau menggunakan lafadz ma yang secara ilmu usul fikih yufidul umum, berfaedah umum. Apa-apa yang ada di bawah mata kaki berupa pakaian, apapun alasannya, apapun bentuknya, maka letaknya di neraka. Maka ini menunjukkan apapun pakaiannya dan apapun alasannya, isbal itu bagi laki-laki dilarang. Karena ancamannya apa? Neraka. Dan sebagaimana yang telah kita sering sampaikan, di antara kategori dosa besar apabila terdapat ancaman berupa neraka. Kalau ada dosa yang dikaitkan dengan siksa neraka, sedikit ataupun banyak, maka itu masuk kategori dosa besar. Nah, jelas di dalam hadis ini ancaman bagian yaitu bawah pakaian yang melebihi mata kaki, ancamannya adalah neraka. Taib. Hadis berikutnya, waqala, dan Rasulullah SAW juga bersabda, la yanzurullahu ila man jarra izarahu batara. Allah tidak melihat pada orang yang menyeret pakaiannya atau sarungnya bataran, karena kesombongan. Ya, karena kesombongan. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan alasan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seorang hamba di hari kiamat. Yaitu apa? Dia telah menyeret pakaiannya melebihi mata kaki tentu saja sampai ke tanah karena bataran, karena sombong. Di hadis yang pertama tadi tidak ada keterangan apa alasannya. Yang penting menjulurkan pakaian melebihi mata kaki, neraka. Adapun hadis kedua, Allah tidak melihat orang yang menyeret pakaiannya tentu saja melebihi mata kaki di atas tanah karena kesombongan. Maka dua dalil ini bisa kita amalkan masing-masing tanpa harus mengorbankan salah satunya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau tanpa kesombongan maka balasannya ini, kalau karena kesombongan maka balasannya yang itu. Ya. Kalau tanpa kesombongan minimalnya terancam neraka. Bagian bawah kaki yang melebihi, bagian bawah kaki yang kainnya melebihi mata kaki, maka itu terancam neraka. Adapun kalau ditambahi niat dengan kesombongan, maka ada tambahan siksa. Apa itu? Tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini insyaallah pemahaman yang sangat mudah. Ya. Meskipun sebagian orang bersikukuh kalau isbal tanpa sombong itu boleh. Berdasarkan dalil ini, lihat Allah Subhanahu wa taala mengancam orang yang menyeret pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong. Berarti kalau enggak sombong menurut mereka boleh. Maka jawabannya kalau enggak sombong hadisnya yang pertama.
Kalau sombong baru hadis yang ini. Dua-duanya sama-sama dosa. Ya, dan dosanya bukan dosa kecil, karena dosanya apa? Dikaitkan dengan siksa, yang pertama neraka, yang kedua tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan memperdulikannya, tidak akan menolongnya, ya. Maka kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jika Allah mengancam seseorang tidak melihatnya, maka ini menunjukkan dia telah melakukan dosa besar. Hadis berikutnya, berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah, wa qala, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun, ada 3 golongan, la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah, yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, wala yuzakkihim, dan mereka tidak disucikan oleh Allah, walahum azabun alim, dan mereka mendapatkan siksa yang pedih. Yang pertama, al-musbilu, orang yang musbil. Ini yang menjadi pembahasan kita. Orang yang yaitu menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Yang kedua, wal mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Yang ketiga, wal munaffiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis ini disebutkan 3 golongan yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak disucikan oleh Allah, dan terancam mendapat azab yang pedih. Dan di antaranya adalah orang yang musbil. Maka jelas ancaman ini ancaman yang berat, menunjukkan kalau ini perkara dosa besar. Dan di dalam hadis ini tidak disebutkan karena alasan apa. Maka bolehlah hadis ini dimaknai dengan makna yang umum, ya, kemudian dikhususkan dengan hadis sebelumnya. Berarti apa yang bisa kita pahami? Orang yang menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong, maka terancam tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan mendapat siksa yang pedih. Ya, jelas ini dalilnya. Adapun yang kedua, al-mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, menunjukkan dia tidak ikhlas di dalam memberi, berharap kembali, berharap ada keuntungan yang didapatkan dari pemberiannya. Dan yang ketiga adalah orang yang melariskan barang dagangan dengan sumpah palsu. Ya, sumpahnya lillahi ta'ala, benar, tetapi dia jadikan itu untuk berdusta. Ya, untuk berdusta. Demi Allah, saya kulaknya sekian, jadi saya ambil untung cuma sekian, padahal dusta. Nah, ini orang yang apa? Terancam tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan, dan mendapat azab yang pedih. Taib, hadis berikutnya. Wa qala, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin, tatkala ada seseorang yang berjalan dengan pakaiannya, suatu pakaian. Hullah itu nama jenis pakaian. Tu'jibuhu nafsuhu, yang dia takjub dengan dirinya. Jadi gara-gara dia pakai pakaian itu, lalu dia takjub dengan dirinya, merasa ujub, membanggakan diri. Murajjila ra'sihi, atau murajjilin ra'sahu, ya, yamsi fi hullatin murajjilin ra'sahu, dia mendongakkan kepalanya, jalan pakai pakaian yang apa namanya membuat dirinya bangga, lalu dia mendongakkan kepalanya, tanda sombong. Yahtalu fi misyatihi, lalu dia merasa sombong dengan jalannya, jalannya angkuh. Idh khasafallahu bihil ard, maka tiba-tiba Allah benamkan dia di dalam bumi. Fahuwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah, dan dia senantiasa terbenam
dengan bergerak-gerak di dalam tanah itu sampai hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Tapi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini juga menunjukkan yaitu haramnya isbal. Di sini ada isyarat orang yang memakai pakaian yang dia membanggakan dirinya tatkala memakai pakaian tersebut, dan diantaranya pakaian yang panjang melebihi mata kaki, ya, merasa mewah, ditambah lagi dengan jalan penuh kesombongan dan keangkuhan, maka tiba-tiba Allah benamkan dia ke dalam bumi, dan dia senantiasa berada di dalam bumi tersebut sampai hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah dia dalam keadaan hidup atau mati? Maka zahirnya wallahu a'lam bishawab, yang namanya manusia apalagi kalau sudah terbenam di dalam bumi maka pasti apa? Mati. Lalu bagaimana disebutkan yatajaljalu fiha? Yatajaljalu, saya penasaran di terjemahan artinya apa, Pak? Dia dibenamkan di dalam bumi lalu dia meronta-ronta sampai hari kiamat, gitu ya. Taib. Kalau Syekh Mansur menjelaskan al-jaljalah harakatun ma'as saut, bergerak-gerak dengan suara. Jadi di dalam tanah itu ya meronta-ronta dengan suara, ada gerakan. Jadi tersiksa jemaah. Ya. Maka wallahu a'lam bishawab, bisa jadi ini memang terjadi ketika dia berada di alam kubur. Kalau di alam kubur tidak ada yang aneh. Ya, banyak hadis-hadis yang menunjukkan siksa di alam kubur. Nah, di antaranya bisa jadi ini. Ya. Jadi tatkala ia dibenamkan di dalam tanah, lalu dia mati, lalu dia berada di alam kubur dalam keadaan dihimpit oleh tanah tersebut dalam keadaan meronta-ronta, ya, bergerak-gerak, dia tersiksa sambil meronta-ronta. Nah, ini cukup menjelaskan kalau berjalan di atas muka bumi dengan kesombongan itu ancamannya berat. Nah, di antara sebab orang sombong berjalan di atas muka bumi, ya ketika dia menjulurkan pakaiannya melebihi mata kaki. Nah, itu kaitannya dengan hadis ini, ya. Taib, hadis berikutnya. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al isbalu fil izari wal qamisi wal imamati. Isbal itu pada sarung, pakaian atau imamah. Man jarra minha syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang menjulurkan darinya melebihi ukurannya sedikit pun karena kesombongan, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, dan kesimpulannya hadis ini sanadnya hasan. Taib, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini Wan Nasai dan juga Imam An-Nasai bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Adapun Syekh Masyhur hafizallahu taala menilai hadis ini sanadnya hasan. Hadis riwayat Abu Dawud ini. Taib. Dalam hadis ini ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi SAW memerinci atau menyebutkan jenis pakaian yang di situ bisa terjadi isbal. Setidaknya ada 3. Yang pertama al-izar, sarung, dan ini juga mencakup bawahan, ya, pakaian yang dikenakan di bagian bawah, ya, seperti sirwal, celana panjang, ya. Wal qamis, pakaian seperti jubah, ya, gamis.
wal imamah, dan penutup kepala, ya, yang dililitkan di atas kepala, yang sampai apa? Besar gitu ya. Nah, 3 pakaian ini berpotensi adanya isbal. Nah, Nabi SAW menyebutkan manjarra minha, barang siapa yang menjulurkannya lebih dari ukurannya, syai'an, sedikit pun, khuyala'a, karena sombong, maka balasannya Allah tidak akan melihat pada hari kiamat. Nah, sekarang bagaimana isbal di dalam izar? Jelas kalau ini pakai sarung melebihi mata kaki, ini jelas. Kemudian bagaimana dengan imamah? Kalau dengan imamah ini disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullah, imamah yang terlampau panjang. Ya, disebutkan fa ba'du hadhil imamat tablugh asyaratil adra. Sebagian imamah yang model berlebihan ini itu mencapai panjang 10 zira', 10 hasta. Jadi kainnya itu bukan kain yang pendek tapi panjang. Bahkan wa tahtaju ila alatin khasatin litakwiriha, sampai-sampai butuh alat khusus untuk membelitnya. Ya, wallahu alam, mungkin jadinya segini gitu ya. Dibelit-belit. Perhatikan, imamah itu bukan yang kita lihat di mana, di Saudi, yang di seperti kerudungkan gitu ya. Terus ada bulatnya, iqal. Itu bukan imamah, itu namanya ghutrah atau shimab yang biasa dipakai oleh masyayikh. Imamah itu yang dibelit-belitkan. Ya. Jadi peci kemudian dibelit-belitkan, tapi bukan bukan dikerudungkan saja, tapi dibelitkan sampai dia itu muncul seperti ini. Kalau masih dalam batas wajar, ya, tidak perlu susah. Jadi kainnya hanya mungkin segini ya, seperti kain syimak itu segini atau mungkin lebih sedikit, nggak susah. Berapa kali putaran sudah jadi imamah. Ya, seperti Pangeran Diponegoro, itu namanya imamah. Kalau kita pernah lihat foto pangeran gitu ya, atau pahlawan nasional. Adapun kalau sampai 10 hasta, ya 10 hasta, kurang lebih berapa ini? 60-an senti kali 10, 6 meter. Kain itu 6 meter, bulat-bulatnya gak mari-mari. Sampai mendul segini, ini meskipun tidak menjulur kainnya itu sampai ke tanah, tetap dinamakan isbal. Karena dia memakai pakaian itu dengan kadar yang berlebihan. Ya. Jadi isbal itu tidak identik dengan menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Segala sesuatu yang dipakai manusia tapi kadar memakainya berlebihan, itu masuk isbal. Contohnya dalam imamah. Dan Nabi SAW menyebutkan al-isbalu, ya, fil izari wal qamisi wal imamah. Isbal itu ada pada sarung, pakaian, jubah, dan imamah, penutup kepala. Sahih termasuk isbal kalau imamahnya itu dibulut-bulutkan terus ngelewer sampai nyentuh tanah, jelas itu termasuk isbal. Tapi sampai pun tidak menyentuh tanah, tapi dia membelitkan kain yang sangat panjang, sampai pun benar-benar padat segini, ya, nggak ada yang ngelewer di tanah, tetap dinamakan isbal. Tetap dinamakan isbal. Karena apa? Dia berlebihan di dalam kadarnya. Taib. Jadi isbal pada sarung kalau sudah melewati mata kaki, isbal pada imamah kalau berlebihan. Nah sekarang kalau isbal di dalam al-qamis, di dalam pakaian, kalau pakaiannya panjang seperti jubah maka sama. Kalau itu melewati mata kaki. Dan juga termasuk isbal meskipun tidak di bawah mata kaki, kalau lengannya ini juga terlalu lebar.
atau terlalu panjang. Disebutkan oleh Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizallah, ammal isbalu fil qamis fayakunu fi italatil akmam. Adapun isbal pada pakaian maka terkadang terjadi di dalam terlalu memanjangkan lengan pakaian, ujung lengan pakaian. Jadi lengannya itu melebihi ke tangan. Jadi sampai panjang gitu. Ya. Dan ada juga yang mengatakan menukil penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad, annaha al-akmam al-wasi'ah at-tiwal allati ya kal akhraj. Dan isbal pada pakaian itu bisa juga dengan bentuk lubang lengan pakaian yang terlalu luas. Jadi lebar sekali, yang sangat luas, yang sangat panjang, yang menyerupai apa istilahnya ya pokoknya sesuatu yang menyembul gitu. Makanya ada yang menyebutkan sebagian orang-orang Sudan, jadi apa, lubang lengan pakaiannya ini lebar sekali. Atau kalau dilihat orang-orang Cina mungkin ya, itu lebar sekali segini. Meskipun pakaian bawahnya tidak melebihi mata kaki, tapi dengan bentuk ujung lengan yang lebar sekali itu termasuk isbal. Kemudian beliau yaitu Syekh Masyhur mengukil penjelasan Imam Asy-Syaukani rahimahullah di dalam kitabnya Nailul Autar. Perhatikan di sini. Qad sara asyharun nasi bi mukhalafati hadhihi sunnah fi zamanina hadza al ulama. Ini yang membuat miris. Ya. Terkadang manusia yang paling dikenal, yang paling jelas penyelisihannya terhadap sunnah ini di zaman kami, di zamannya Imam Asy-Syaukani, hadal ulama, adalah para ulama. Jadi di zaman Imam Asy-Syaukani, para ulama itu dikenal suka melebarkan ini lengan di zaman Imam Asy-Syaukani. Fayura ahaduhum qad ja'ala liqamisihi kummaini. Bahkan terlihat salah seorang di antara mereka ada yang menjadikan kain pakaiannya itu memiliki dua lengan. Wallahu alam, saya tidak bisa membayangkan. Yang jelas di sini disebutkan yasluhu kulli wahidin minha atau minhuma an yakuna jubbatan aw qamisan li saghirin min auladihi aw yatim. Sampai-sampai saking lebarnya ujung lengannya bisa dipakai untuk menjahit satu pakaian untuk anak kecil atau anak yatim. Artinya apa? Terlalu berlebihan, lebarnya itu enggak umum. Sampai-sampai kalau misalkan dipotong, dibuat standar, sisanya ini bisa dipakai untuk menjahit pakaian anak kecil. Sebesar apa itu, Pak? Kayak kelelawar mungkin gitu ya. Nah, kemudian beliau menyebutkan walaysa fi dzalika syai'un minal fawaidid dunyawiyah illa al-abas. Maka tidak ada manfaat sedikit pun dalam urusan duniawi kecuali hanya kesia-siaan. Dalam urusan dunia melebihkan pakaian sampai sebesar itu, selebar itu, enggak ada keuntungannya kecuali hanya sekedar sia-sia. Wa tathqilil mu'nati 'ala nafs. Terlebih ini menjadikan beban biaya yang lebih, menjahitnya tentu lebih mahal. Kainnya banyak, besar, membebani jiwa. Wa man il intifa'i bil yad fi katsiri minal manafi. Dan ini juga mencegah tangan itu bisa memberikan manfaat. Jadi enggak cekatan. Gupuh mbek lengan nih kan gitu. Mau ngapa-ngapain gupuh dengan pakainya sangat lebar sekali. Beda dengan lengan yang normal, kita mau gerak, mau apa-apa ya bisa cekatan, bisa sikap. Tapi kalau lengannya terlalu panjang, ini akan mempersulit gerak-gerik. Wa ta'ridihi li sur'ati tamazzuqi wa tashwihil ai'ah. Dan juga ini bisa menjadikan cepat sobek, rusak
dan mempersulit gerakan. Jelas orang pakai pakaian yang seperti itu ya akan sulit geraknya. Wala minal fawaidid dunyawiyah, dan tidak ada lagi faedah dunia yang bisa diambil illa mukhalafata sunnati wal isbala wal khuyala, kecuali ini menyelisih sunnah, menjulurkan pakaian ya melebihi batasannya, dan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Di sini Imam Syaukani tidak menyebutkan siapa ulama yang dimaksud, tetapi di zaman beliau ini biasa dilakukan oleh para ulama, menunjukkan para ulama itu tidak maksum. Terkadang ulama keliru. Ya. Terkadang ulama keliru, maka kesalahannya tidak kita ikuti, tapi tetap kita hormati kedudukannya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ala kulli hal, isbal pada pakaian itu juga bisa terjadi pada lengan baju. Ya, lengan baju. Baik lengan bajunya terlalu panjang sampai menutupi jari, atau lengan bajunya terlalu lebar sampai seperti kelelawar. Nah, ini dua-duanya apa? Dilarang. Ya. Maka yang diperbolehkan yang sederhana saja. Wallahu a'lam bishawab. Taib, hadis berikutnya. Wa qala Jabir bin Salim, Jabir bin Salim berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, iyyaka wa isbalal izar, hati-hati engkau dari menjulurkan sarung melebihi mata kaki tentunya. Fa innaha minal makhyalati, karena sesungguhnya itu termasuk kesombongan. Wa innallaha la yuhibbul makhyalata, dan sesungguhnya Allah tidak mencintai kesombongan. Shahahahu at-Tirmizi. Hadis ini disahihkan oleh at-Tirmizi. Adapun Syekh Masyhur menilai hadis ini hasan sahih. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan, hadis ini di antara dalil yang tegas kalau sekedar menjulurkan pakaian melebihi mata kaki yang dikatakan tidak dengan niat sombong, itu sudah disebut dengan sombong. Ya. Jadi saya enggak sombong, saya menjulurkan pakaian melebihi mata kaki itu enggak sombong. Nabi bilang sombong. Ini hadisnya. Ya, hati-hati dari menjulurkan pakaian, menjulurkan sarung melebihi mata kaki. Fa innaha minal makhyalah, karena itu bentuk kesombongan. Jadi menurut Anda enggak sombong, menurut Nabi sombong, lah kita mau ikut siapa? Ya. Terlebih kita jumpai hadis yang lain yang lebih tegas. Apa itu? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan manusia. Nah, ini ada kebenaran yang sudah disampaikan. Nabi melarang menjulurkan pakaian melebihi mata kaki. Loh, saya tapi nggak sombong, Anda menolaknya. Nabi melarang. Ya, Anda menerjangnya, maka ini masuk dalam kesombongan. Ya. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, anggapan dibolehkannya isbal kalau tidak sombong ini anggapan yang sangat lemah. Dan di antara hadis yang tegas ini, Nabi sendiri yang mengatakan menjulurkan pakaian melebihi mata kaki termasuk kesombongan, dan Allah tidak mencintai orang yang sombong. Hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, bainama rajulun yusalli musbilan izarahu, ketika ada seseorang yang salat dengan isbal, pakaiannya isbal. Qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata padanya, idhhab fatawadda, ya, kembali dan wudulah. Fadhahaba fatawadda, lalu ia pun pergi lalu kembali untuk berwudu. Tsumma jaa, lalu datang. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, idhhab fatawadda, pergi wudu lagi. Ya, 2 kali. Faqala lahu rajulu, maka ada orang lain yang melihat dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, malaka amartahu an yatawadda tsumma sakatta anhu, mengapa engkau perintahkan dia berwudu lalu engkau diamkan dia?
Maksudnya diperintahkan lagi apa? Untuk berwudu. Kenapa enggak cukup sekali? Qal, maka Rasulullah SAW mengatakan innahu kana yusalli wa huwa musbilun izarahu. Karena dia salat dalam keadaan isbal pakaiannya. Wa innallaha la yaqbalu salata rajulin musbilin izarahu, dan Allah tidak menerima salat seseorang yang isbal pakaiannya. Kata Imam Az-Zahabi, rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa huwa ala syarti Muslim, sesuai dengan syarat Muslim insyaallah taala. Taib, masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zahir dari hadis ini berarti orang yang isbal ketika sholat, sholatnya apa? Tidak sah. Zahir hadis ini. Namun ternyata wallahu alam bisawab, menurut Syekh Masyhur, muridnya Syekh Albani rahimahullah, hadis ini ternyata hadis yang dhaif. Hadis ini hadis yang dhaif. Dan beliau menyebutkan di antara alasannya di dalam catatan kakinya, tabayyana li fima ba'd anna dzalika khata'. Nampak jelas bagiku setelah itu bahwasanya ini kesalahan. Jadi asumsi kalau hadis ini sesuai dengan syarat Muslim itu kesalahan. Wa anal haditsa dhaifun, karena hadisnya dhaif. Bisa babi jahalati Abi Ja'far Al-Madani, karena ada jahalah, yaitu rawi yang tidak dikenal. Rawi yang tidak dikenal yang bernama Abu Ja'far Al-Madani. Kemudian beliau memaparkan penjelasan para ulama tentang rawi ini. Yang kesimpulannya bahwa hadis ini tidak sesuai dengan syarat Muslim, sehingga hadis ini hadis yang dhaif. Nah, kalau hadis ini dhaif berarti hadis ini tidak bisa untuk diamalkan. Dalam apa? Dalam penetapan tidak sahnya sholat orang yang isbal. Artinya apa? Sholatnya tetap sah, tapi tetap dia berdosa karena isbalnya. Jelas ya? Jadi karena hadis ini dhaif, maka kandungan hukum la yaqbalullahu sholatal musbil, Allah tidak menerima sholat yang musbil, itu yang tidak diterima. Tetapi hukum isbalnya, ada hadis-hadis yang sahih yang sudah kita terangkan. Berarti isbalnya tetap salah, tetapi dia sholat dalam keadaan isbal itu tetap sah. Wallahu a'lam bishawab. Sudah adzan ya? Tapi bisa adzan terlebih dahulu mungkin? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis yang juga sering dibawakan oleh sebagian kalangan untuk membenarkan isbal jika tidak sombong. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala'a la yanzurullahu ilaihi yaumal qiyamah." Siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada hari kiamat. Faqala Abu Bakrin, maka Abu Bakar berkata radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, inna izari yastarkhi." Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku, pakaianku ini apa? Sering turun, melorot bahasa kita. Illa an ata'ahadahu, kecuali jika aku menjaganya. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Sesungguhnya engkau bukan termasuk orang yang melakukannya karena sombong. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Taib jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jelas ya. Jadi menurut sebagian orang, Abu Bakar ini enggak sombong. Maka dari itu kalau kita menjulurkan pakaiannya, Abu Bakar itu kata mereka pakaiannya melebihi mata kaki. Dan Nabi mengatakan
tidak sombong. Sehingga kesimpulannya menurut mereka berarti kalau orang menjulurkan pakaiannya melalui mata kaki tidak sombong sebagaimana Abu Bakar. Padahal sebenarnya hadis ini sangat mudah dipahami. Alasannya itu jelas. Makanya di sini ada beberapa alasan, tapi tidak kita sebutkan semua ya. Yang disebutkan oleh Syekh Masyhur Hafizahullah. Yang pertama, kenapa Abu Bakar itu sering melorot pakaiannya? Beliau menyebutkan ya nakhafatu jismi Abi Bakar, karena tubuh beliau itu kurus. Tubuh beliau itu kurus. Jadi pakaian sering melorot. Itu yang pertama. Yang kedua, Abu Bakar senantiasa menjaga. Kalau terasa sudah melorot, dibenahi. Jadi apa? Tidak sengaja memanjangkan pakaian. Pakaiannya itu standar di atas mata kaki, tapi kadang-kadang karena kurus turun. Nah, ketika beliau sadar diangkat lagi. Jadi tidak ada kesengajaan akan hal itu. Ya. Nah, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak pas ketika berdalil bolehnya memanjangkan mata kaki sengaja, jelas-jelas sengaja dia bisa memendekkan tapi sengaja dipanjangkan di mata kaki dengan alasan Abu Bakar ini. Dan yang terakhir tentu saja, anggaplah Abu Bakar dibolehkan isbal, anggaplah. Maka Nabi SAW sudah memberikan persaksiannya. Nah, sekarang kita, siapa kita? Oke lah Abu Bakar nggak sombong, tapi kan tidak disebutkan yang lain. Hanya Abu Bakar saja anggaplah. Meskipun tadi sudah kita terangkan Abu Bakar melakukannya bukan karena kesengajaan, karena alasan-alasan yang bisa dibenarkan. Nah, kita sudah bukan Abu Bakar, sengaja. Maka jelas ini adalah kesalahan di dalam berdalil. Maka berdalil dengan hadis Abu Bakar ya untuk membenarkan isbal karena tidak sombong ini lemah. Dan insya Allah orang yang membacanya dengan seksama dan dengan insaf, dengan adil, insya Allah paham bahwa Abu Bakar tidak sengaja memanjangkan pakaiannya melalui mata kaki. Itu terjadi karena tidak sengaja, terlebih beliau kurus. Taib, hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam izratul mu'mini ila ansafi saqaihi. Batas sarung seorang mukmin itu sampai setengah betisnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dan disebutkan sanadnya sahih. Hadis berikutnya, wa qala Abu Sa'id Al-Khudri berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izratul muslimi ila nisfis saq. Sarung atau batas sarung seorang muslim itu sampai setengah betis. Wala haraja aw la junaha, tidak mengapa, tidak berdosa, fima bainahu wa bainal ka'bain, apabila antara betis sampai dua mata kaki. Maka asfala minal ka'baini fahuwa finnar, karena apa yang ada di bawah mata kaki maka tempatnya di neraka. Man jara izarahu bataran lam yanzurillahu ilaih, dan siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak melihatnya. Rawahu Abu Daud bi isnadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan sanadnya sahih. Ya. Dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka pakaian seorang mukmin laki-laki itu yang diperbolehkan atau yang pertama yang afdol betis sampai betis. Yang diperbolehkan dari betis sampai mata kaki. Tidak boleh lebih dari itu dan kurang dari itu. Lebih dari itu melebihi batas mata kaki. Kurang dari itu sampai paha atau sampai lutut. Tidak boleh, karena Nabi sudah membatasi betis. Ya, kalau kita tidak mampu, tidak nyaman sampai betis, boleh dipanjangkan, tapi jangan sampai melebihi mata kaki. Jangan lebih dari mata kaki, dan sekali lagi juga jangan sampai lebih dari betis sampai terlihat lututnya. Taib. Kemudian hadis Ibnu Umar, hadis yang terakhir ini ya.
Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan marartu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa fi izari istirkhaun. Aku melewati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedangkan sarungku itu menjulur, melorot. Faqal, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Abdullah irfa izarak, wahai Abdullah angkat pakaianmu. Farafa'tuhu, lalu aku angkat. Tsumma qala, lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, zid, tambah lagi, angkat lagi. Fazidtu, maka kata Abdullah bin Umar, aku pun menambahnya, mengangkat lagi. Famaziltu ataharraha ba'du, maka aku senantiasa menjaga batas sampai ini setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib, ini hadis Ibnu Umar yang hampir sama dengan kondisi Abu Bakar. Lihat, Rasulullah nggak mengatakan kamu nggak sombong kok Ibnu Umar. Padahal itu sahabat, sama-sama sahabat. Ya, anggaplah Abu Bakar dapat keringanan tidak sombong, tapi Ibnu Umar nggak dapat. Justru disuruh angkat. Ya, sarungmu angkat. Karena melorot sampai melebihi mata kaki. Bahkan ketika sudah diangkat kurang, tambah lagi, ditambahi. Nah ini, maka sekali lagi berdalil dengan hadis Abu Bakar untuk membolehkan isbal itu lemah. Dan yang terakhir Imam Az-Zahabi mengatakan wa kullu man ittakhadha farajiyatan, siapa yang memakai jubah atau pakaian takadu antamasal ard, yang hampir menyentuh tanah, ya, au jubbatan, atau memakai jubah gamis, au sarawila khafajiyah, atau sirwal bagian luar, ya, celana panjang yang kita pakai saat ini, fahuwa dakhilun fi al-wa'id al-madhkur, nas'alullah al-afiyah, maka masuk ke dalam ancaman yang disebutkan. Jadi pakaian apapun, mau celana panjang, mau celana jeans, mau celana sirwal, mau celana kantor, mau sarung, kalau melebihi mata kaki dan hampir menyentuh tanah, maka termasuk dosa besar. Wallahu taala alam shawab. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita semua sudah faham betul ya larangan isbal ini, namun sebagai pengingat ya bagi kita supaya kita lebih istiqomah, butuh diingatkan. Barangkali ada yang merasa enggak apa-apa isbal itu, maka diingatkan dengan ancaman-ancaman ini, semoga semakin semangat lagi di dalam menjalankan sunnah yang satu ini, tidak bermudah-mudahan di dalamnya. Wallahu ta'ala alam shawab. Mungkin kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.